Jadi ibunya mengalami struma ya. Struma. Kalau ibu nyebutnya bahasa umumnya apa? Gondok ya. Kelenjar. Gondok ya juga. T2, T4 itu kalau bahasa, maksudnya yang ibu pahamin. Kelenjar gitu. Kelenjar ya. Pembesaran kelenjar ya. Sama dengan T2, T4 ya Mbak ya. Struma itu. Ilmunya ilmu kedokteran. Jadi ingin menggunakan implan. Kemarin sebenarnya suntik ya. Sebenarnya kemarin itu saya pakai suntik, tapi karena kenapa terus berhenti suntik? Waktu itu udah ngomong-ngomong sama aku berhenti suntik. Maksudnya itu biar dapat terus gitu ya, high juga kan udah dia merubah menjadi pil KB. Selama berapa tahun pakai pil KB? Dari dulu pil KB. Enggak pernah pil KB. Dari suntik pindah apa kemarin? Pil KB cuma sekali aja, cuma udah cocok, ganti lagi. Ganti apa? Suntik lagi? Oh, dia kembali suntik setelah itu. Tapi aku udah ketemu sama dia, kayaknya ke tempat bidan praktek ya. Iya. Bidan Irin. Oh iya. Terus setelah suntik ini dia tertarik menggunakan implan. Tapi setelah kita lihat klop kita ini, ternyata dia nggak boleh karena akan memperparah kondisi strumanya. Jadi dia nggak boleh menggunakan suntik KB, implan tidak boleh karena bisa beresiko bertambah parah. Jadi suntik KB berarti nggak boleh ya? Nggak boleh, iya, karena hormon gitu akan memperparah kondisi penyakitnya begitu. Atau kalau memang dia benar-benar mau menggunakan itu implan, saya suruh konsultasi ke dokter spesialis dulu. Bagaimana? Kan dia tahu tingkatannya itu bagaimana, apakah masih ditoleransi atau tidak untuk menggunakan implan. Nah, saya mencoba menjelaskan dia menggunakan IUD. Coba ibu pegang IUD-nya. Boleh dilekuk. Nah, itu boleh dilekuk. Boleh, elastis ya. Nah, elastis. Terus ujungnya ini nggak tajam. Sakit ibu? Enggak ya. Ini ujungnya nggak tajam, setiap sudutnya tidak tajam. Karena orang takut, oh ini akan melukai dan menanamkan diri di dalam rahim gitu. Sebagian orang takut. Cuman memang tidak semua perempuan bisa menggunakan IUD. Saya sebenarnya kalau ibu punya dana, saya sarankan di USG dulu gitu. Karena kalau ada kista, ada lain-lain kan, kalau bidan cuma ngeraba ya. Tapi kalau USG itu kan sudah pasti, oh ada kista. Kalau ada kayak penyakit seperti itu tidak bisa menggunakan IUD gitu. Anak ibu berapa? 3. Sudah merasa cukup atau mau nambah lagi? Sudah merasa cukup. Yang terakhir umur berapa? Kayaknya masih kecil ya? Iya, tahun setengah. Iya. Makanya biar anu lah, 3 bulan kembali ya sudah, ini kembali lagi ke IUD-nya ya guys. Nah, IUD ini bentuknya seperti ini, T. Dulu ada yang gambarnya spiral. Kalau di peraga ini spiral bu dulu. Nah ini, yang ini. Aku lihatkan ke teman-teman, zaman dulu pakai kayak gini spiral. Zaman dulunya lagi itu ada yang macam-macam bentuknya spiral, ada yang bentuknya melengkung ke sana kemari, ada yang bentuknya 7 gitu. Jadi ya Mbak, zamanmu sempat kan Mbak IUD bentuknya angka 7? Enggak, belum sempat ya. Taunya yang keriting aja bentuk S. Ya. Jadi spiral ini kalau nanti cocok ibu, saya tidak, ada beberapa memang yang tidak cocok. Ciri-ciri yang cocok gimana itu? Biasanya nanti kalau dikontrol itu biasanya benangnya tidak teraba. Kalau memang dia ini yang benangnya ditinggal, terus perdarahannya tidak teratur, terus sakit yang berlebihan di sekitar pinggang, itu biasanya nggak cocok gitu. Tapi selama tidak ada keluhan nggak apa-apa, karena spiral ini sebenarnya sih kalau sama cocok nyaman, kayak aku ini nyaman. Ya kan Mbak? Mbak Lestari juga merasa nyaman. Aku tidak harus kembali bolak-balik untuk suntik. Aku tuh berpikirnya seperti itu. Kali aja. Iya, dan aku sudah nggak harus merasakan
pusing karena kan kalau kayak suntik itu wayahnya mau suntik biasanya agak pusing ya. Enggak juga? Oh, nggak tahu. Nggak, jadi ibaratnya kalau hormon itu masih ada efek sampingnya. Kalau spiral ini efek sampingnya rendah kalau cocok. Tapi tidak, kita sadarin. Saya juga tidak akan menutupin bahwasanya tidak semua orang bisa menggunakan spiral. Tidak semua orang seperti yang punya kista, ada kelainan rahim, ada kemungkinan penyakit seksual, itu tidak boleh menggunakan spiral. Ya. Jadi resiko gagalnya tinggi. Apa? Jadi maksudnya nggak langsung juga langsung pencet dulu? Nggak, kita biasanya akan melakukan screening. Sekarang aku ajarin dia bagaimana sih proses spiral itu masuk, biar dia tidak ketakutan. Takut, tapi kalau nggak punya pilihan, apalah hendak dikata. Aku jelaskan ya ke dia ya. Jadi spiral ini rahim kita Bu ya. Ini liang senggama. Jadi kalau berhubungan itu penisnya mentok sampai di sini aja. Kalau berhubungan sama suami, ini namanya mulut rahim. Sebenarnya tidak selebar ini. Ini kuncup sekali. Kalau kadang-kadang ini aja agak susah masuk. Maksudnya ini kan gede, ini lebar seperti ini. Iya, ini kuncup sekali sebenarnya. Nah, terus ini rahim. Ya. Ini rahim ini sel telurnya, tempat pecahnya sel telur yang biasanya kalau berhubungan sperma masuk ke sini disemprotkan, masuk ke sini, kemudian ngambil sel telur dari perempuan yang pecah tadi, bersatu dia menanamkan diri di rahim kembali di sini, ya. Jadi ini kalau spiral itu pasangnya seperti ini. Ketika pasang ini dalam kondisi tertutup, jadi tidak mentah-mentah gitu karena memang kalau mulut rahim ini sebenarnya sangat sempit sekali, ya. Memasangnya menggunakan alat, boleh saya pegang tangan ibu. Nah, rasanya itu seperti disentuh seperti ini ketika pasang, ya. Kecuali ibu pasangnya yang menggunakan apa ya namanya, alat apa mbak namanya, yang untuk penjepit rahim itu ya, alat penjepit rahim. Biasanya kalau di dokter mbak ya pakai itu ya, alat penjepit rahim. Kalau di bidan pakai spekulum aja. Itu agak terasa seperti ini, sakit. Rasanya seperti dicubit tapi sedikit, nggak terlalu sakit, ya kan? Ya rasanya seperti itu. Jadi kalau menggunakan spiral itu nanti dipasang kayak gini, kemudian masuk ke rahim. Nah, nanti ini dia kesereman, kayak ketakutan. Nah, ini akan dilepas. Nah, dilepas seperti ini. Jadi ini akan nyangkut Bu. Begitu T-nya terlepas, dia akan tersangkut. Sorry ya. Anggap aja lah ini prosesnya sudah masuk begini. Nah, tersangkut seperti ini T-nya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah benangnya. Oke, aku tutup gini ya. Ini benang. Aduh, ini kertas. Ini benang. Di bidan biasanya dipotong 3 cm segini. Segini 3 cm. Dipotong. Ya Bu ya. Nanti akan diselipkan di sini. Nah, benang ini Ibu boleh pegang. Agak kaku sedikit ya. Nah, coba saya pegang lagi Bu. Ini kalau kita cucukkan gini, apakah Ibu terasa sakit? Tidak. Ini kertas ini. Ya, kertas mengganggu. Tidak ya. Ini benangnya kayak nilon, tapi yang paling lembut ya Bu ya. Nah, ini kalau sudah masuk ke dalam rahim dan kena cairan vagina, akan terasa seperti benang kain. Jadi sangat lembut. Tapi lebih lembut rasanya. Tidak akan nyangkut. Gitu. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau berhubungan mentok sampai di sini, mentoknya sampai di sini. Nah, nanti itu benangnya akan dilipat. Gini, dilipat ke samping gini. Jadi tidak akan nyangkut. Kalaupun ada juga dia akan nempel di sini, di mulut rahimnya sini. Ya. Nah, ada juga kalau saya pasangnya di objin. Ini dilepas benangnya sama sekali. Kalau dokter Ambar benangnya ditinggal, jadi agak terasa sedikit, tapi tidak sakit yang kata orang sakit. Enggak,
sakit itu kalau di hubungan gitu. Nggak sakit mbak, yang apa, benangnya sampai dilepas atau enggak? Enggak. Nah dia yang benangnya tidak dilepas, Cuma dipotong aja kan? dipotong. Suaminya ada terasa? Enggak terasa, karena memang benangnya lembut ibu, kata dokter Ambar juga. Dan sebagian besar orang yang pasang di sini tuh benangnya tidak dilepas gitu. Kalau di dokter, kalau Mbak Silvi sama dokter juga dilepas. Karena Bu, kenapa saya pasang sama dokter, rahim saya agak sensitif. Jadi kalau orang-orang tuh dipasangin nggak sakit, saya tuh kayak terasa gitu. Memang saya agak sensitif, apa mudah kayak nyeri gitu nah modelnya gitu. Jadi saya waktu itu pasang di dokter, terus benangnya dilepas. Yang dulu pertama nggak dilepas, yang pertama gitu. Itu sampai 7 tahun saya nggak dilepas, terus ini buka pasang. Ini tahun ini insya Allah saya buka pasang. Itu pas udah waktunya itu masih harus dilepas ya? Iya, tergantung kan. Sebenarnya ada model yang kalau di puskesmas ini namanya koper T. Itu untuk 8 sampai dengan 10 tahun. Kalau saya itu Novate yang cuman 5 tahun mbak ya, Novate ya. Saya 5 tahun dilepas gitu. Ibu kalau mau pakai, tapi bagus ini yang dari puskesmas ini bagus, saya mengakuinya. Produk KBN ini bagus, jadi jarang yang ada keluhannya, begitu. Nah terus ini saya cerita pengalaman saya sedikit. Saya pernah yang tidak dilepas benangnya, yang masang bidan titik. Dari 7 tahun itu suami saya pernah mengeluh 1 kali, Bu kok benangnya terasa gitu. Ternyata ada sedikit pergeseran, akhirnya dilepas, benangnya dilepas sama sekali gitu. Terus akhirnya sampai 3 tahun enggak terasa. Nah cuman karena di benangnya dilepas sekali, saya harus buka pasang sama dokter. Nah sampai sekarang saya masih menggunakan spiral begitu ya. Dan ini efek sampingnya itu cuma 2. Ketika haid itu terasa agak kram sedikit ya mbak? Kadang-kadang. Tapi aku tuh sekarang yang maksudnya yang sejak pasang yang kedua kalinya ini saya nggak pernah ada keluhan. Kalau yang pasang pertama dulu haid saya itu deras kadang-kadang. Tapi memang dari mudanya kalau mau main sakit. Jadi kayak kalau waktu muda itu kalau anu tuh sakit sampai saya minum konstan. Iya dari mudanya. Terus pun enggak. Ya, tapi sejak punya anak itu memang enggak terlalu sakit mbak. Pasang IUD terasa sakit, jadi aku perlu minum obat 1 hari. Sesudah 5 tahun berjalan sampai sekarang ini pasang yang kedua ini nggak pernah ada rasa sakit gitu. Jadi kayak keran-keran mau haid itu nambah biasa kayak gitu. Iya. Waktu muda memang saya kalau haid setiap kali haid kayak mau pingsan rasanya. Saya juga gitu. Nah sama haidnya deras gitu. Menggunakan IUD ini nanti di tahun pertama itu paling tidak 1 kali itu harus USG. Nanti setelah itu setahun sekali lah USG, nggak apa-apa selama tidak ada keluhan yang lain-lain, tidak ada nyeri pinggang, nggak apa-apa begitu. Apakah kira-kira ibunya mulai berminat menggunakan IUD? Iya. Mau dipasang besok? Kalau di dokter sebenarnya menunggu haid ibu. Ya. Nggak ada haid jadi kalau nggak ada haid biasanya ibu mau pasang di sini atau di dokter? Ini aja. Mau pasang di sini. Oh ya, kita pancing dulu dengan pil KB. Tapi pil KB nggak boleh dia mbak ya. Dipancing haidnya dulu mbak. Kalau di rumah sakit saya lihat dikasih itu yang progesteron tunggal itu nah mbak. Kemarin tuh Suruh minum ya? 10 kali ya. Sudah 1 bulan kemarin Haid. Terus ini nggak ada haid sama sekali. Nggak ada lagi, udah sampai 3 bulan. Udah 3. Yang penting sebenarnya tidak hamil. Kita coba besok ya. Tapi nanti ibu pulang ini jangan nanya ke temen-temen yang nggak pasang. 1, Ditakut-takutin. karena mereka pasti nakut-nakutin. Iya dulunya begitu. Jadi kayak terletak di sini. Kalau takut duluan jadi Nah, terus ini kan harus persetujuan sama suaminya. Ibu nanti tanya sama suaminya. Ya. Kalau suami setuju enggak kira-kira ya?
Ya terserah dia. Belum. Oh terserah. Karena ibu nggak punya pilihan lain karena dia ada spermanya di sini ya. Jadi selama ini tahun-tahun suntik aja belum pernah. Iya kan nggak Karena tahu. belum pernah mengkonsultasikan soal ininya ya. Spermanya memang baru berapa tahun sih spermanya? Itu anak umur setahun anak umur setahun yang pertama itu berarti sekarang sudah 12 tahun. Sudah 12 tahun dan menggunakan itu terus. Iya, 3 bulan. Katanya harus dioperasi ya? Ada operasi yang maksudnya untuk operasi. Oh gitu. Iya ya. Ada minuman obat yang diminum enggak. Ya udah. Kalau kapan terakhir suntik? Maksudnya jadwal kembali suntiknya kapan? Tanggal 25 kemarin. Tapi udah enggak. Ini ada. Tapi tidak pernah berhubungan ya? Belum. Oh ya sudah. Berarti besok yang penting tidak pernah berhubungan ya. Ya udah kalau gitu besok kita pasang spiral ya. Karena ibu yang kalau bisa jangan hamil karena kalau hamil ininya ya katanya bisa tambah parah. Berisiko. Iya, termasuk ibu resiko tinggi ya Mbak ya. Struma itu kalau kehamilan ya. Karena kamu sering tremor gitu ya? Gemetaran. Gemetaran? Enggak. Itu biasa aja. Biasa aja dia. Nah, ini. Ya udah oke Ibu. Ketemu besok ya. Pakai spiral Pagi ya. besok kita screening. Iya, Ibu udah usah daftar tadi. Bisa langsung aja. Iya. Jam 8 aku sini. Ibu boleh kasih salam di sini. Itu tanda tangan suami. Ya, yang penting suami setuju. Ibu ngomong suaminya setuju, kita nanti pasang. Semangat Bu ya. Iya. Jangan takut, jangan tanya yang enggak tahu. Tanya sama yang sudah pasang. Banyak yang pasang. Tidak usah ada takut. Ah. Oke, makasih Bu ya.